Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini. Di sore hari ini kita akan membahas tentang literasi digital Bapak Ibu sekalian. Jadi di uh, akhir diklat untuk sekolah penggerak ini kita akan disuruh untuk memberikan konsep sebagai fasilitator di sini. Jadi kita akan praktik bagaimana cara menjadi fasilitator di sela-sela diklat yang sangat berbahagia dan sangat bagus untuk kita semua. Karena pembelajaran adalah suatu yang continuous gitu ya, berkesinambungan gitu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya kita akan mempelajari tentang literasi digital. Namun sebelum kita memulai pelajarannya, ada baiknya kita harusnya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Jadi saya ingin Bapak Ibu sekalian untuk sejenak menutup mata dan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu sekalian jangan tegang. Di sini insya Allah sangat-sangat akan sangat-sangat menyenangkan di sini. Soalnya kita nggak akan ngomongin tentang teori-teori, nggak akan ngomongin tentang itu. Kita cuma ngomongin tentang main-main aja di sini. Jadi di sini sudah ada objektifnya buat Bapak Ibu sekalian. Saya cuma mengharapkan di akhir sesi Bapak dan Ibu sekalian itu bisa untuk memberikan contoh instrumen dan platform literasi digital. Yang kedua, menjelaskan kegunaan setiap platform literasi digital. Dan yang terakhir, hanya mengelaborasikan setiap platform yang bisa kita gunakan dalam KBM saja, Bapak Ibu. Ini untuk goalnya saja. Jadi nggak terlalu susah-susah, kita akan main-main aja di sini. Setelah itu, saya ingin untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk mengeklik next frame di sini, karena kita akan berpindah slide ke slide kedua. Di sini ada pertanyaan pemantik nih. Pertanyaan pemantik. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya mau agar Bapak atau Ibu sekalian ini untuk bisa berkontribusi di sini dengan cara apa? Dengan cara chat saja sih. Di sini ada pertanyaannya. Pertanyaannya seperti ini. Tulislah dalam kolom chat apa yang dimaksud dengan fasilitator dalam KBM. Jadi fasilitator di KBM itu fungsinya seperti apa? Apakah bisa diberikan penjelasannya? Secara sederhana aja, nggak usah sukar-sukar. Secara sederhana saja. Silakan diketik. Kalau misalnya ada kata fasilitator, apa yang terbesit di benak Bapak Ibu sekalian? Oke, ternyata nggak dicat ya. Di sini nggak apa-apa. Bagus sekali. Memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Yang lainnya mungkin? Bu Ratna, sama Pak Abdul. Kalau misalnya ingin berbicara, silakan. Juga nggak apa-apa. Kita fleksibel aja di sini sih. Apa Saya yang Pak, saya Pak. Ya, silakan, Boleh silakan. Pak. Boleh. Fasilitator ya. Ya. Fasilitator itu kan dari asal kata fasilitas. Yes. Fasilitas ya Pak. Fasilitas itu kan artinya sarana gitu kan Pak. Ya ini kan saya ini sendiri Pak ya. Saya karang sendirilah. Nah, kemudian kalau fasilitator berarti orangnya. Nah itu kan. Jadi orang yang menyediakan fasilitas. Mungkin bahasa sederhananya itu. Atau kalau bahasa yang lebih ininya mungkin orang yang menjadi perantara terjadinya sesuatu gitu. Kalau kaitannya dengan di kelas berarti fasilitator adalah orang yang menjadi perantara terjadinya proses atau kegiatan belajar mengajar itu. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih banyak. Bagus sekali. Oke, ini bagus sekali ya pendapat-pendapatnya di sini ya. Ada yang ngomong orang yang memfasilitasi kegiatan belajaran, ada juga yang memberikan ini ya sesuatu yang lebih umum mungkin orang yang menyediakan fasilitas. Ya memang fasilitator itu adalah orang yang menyediakan fasilitas. Tapi kita harus tahu nih fasilitator itu apa? Ada KBBI, makanya saya di situ akan mengutip KBBI itu apa sih yang dimaksud dengan fasilitator di KBBI. Kita lihat di sini. Jadi dikutip dalam KBBI, fasilitator itu adalah orang yang menyediakan fasilitas. Jadi Pak Abdul Hamid di sini 100% benar ya. Nah, jadi di sini ada beberapa konsep di sini. Misal sebagai guru di sini ya. Sebagai guru di sini. Kalau misalnya guru berarti kita harus memfasilitasi murid-murid itu secara langsung gitu. Dalam kegiatan pembelajaran pastinya. Karena dalam kegiatan pembelajaran itu yang ada apa? Yang ada cuma guru sama peserta didik aja. Peserta didik itu targetnya, fasilitatornya pasti guru gitu. Apakah cuman guru doang? Enggak. Guru itu cuman
pengkhususan aja kalau misalnya dalam kelas. Kalau misalnya di luar kelas itu ada pembina, ada instruktur, atau bahkan satuan pendidikan. Kok bisa seperti itu? Karena satuan pendidikan kan menyediakan yang namanya asesmen, atau mungkin kalau misalnya saya mau ngomong pas paper ya, pas paper. Ada ulangan-ulangan dikumpulin nanti sebelum ulangan, mereka ngasihkan handout di siswa-siswa. Itu juga termasuk fasilitator. Nah, biasanya fasilitator itu menyediakan fasilitas. Fasilitasnya berupa apa? Berupa banyak sekali, tapi di sini yang bisa saya berikan contoh hanya beberapa. Fasilitas ini bisa dianggap sebagai media atau platform gitu di sini ya. Contohnya bisa sebagai peraga fisik, kalau misalnya di sekolah-sekolah itu kan ada manekin-manekin biologi, itu juga termasuk peraga fisik. Kalau misalnya di kimia ada bola dan stick ya, biasanya digunakan di pembelajaran organik gitu. Ada juga kalau misalnya dalam masa pandemi ini yang lebih sering kita gunakan adalah LMS gitu, LMS, karena lebih memudahkan kita dalam proses penilaian siswa dan asesmen, sekaligus handout ya, memberikan handout ke siswa gitu. Lalu yang terakhir adalah targetnya, karena kita sebagai fasilitator kita harus memberikan layanan itu kepada target. Di dalam kegiatan pembelajaran itu targetnya apa? Pastinya targetnya adalah peserta didik ya. Dalam khususannya di sini pastinya siswa, seperti itu. Oh ya, di sini ada Bu Ratna juga. Bu Ratna menyebutkan bahwasannya fasilitator adalah seseorang yang membantu kelompok orang untuk memahami tujuan KBM bersama. Ya, pokoknya seperti itulah. Fasilitator itu sangat luas ya definisinya. Nggak cuma orang yang fasilitasi, mungkin orang yang membantu untuk memahamkan sesuatu kepada orang lain itu juga termasuk fasilitator. Guru adalah fasilitator di sini. Oke, jadi kita udah ngomongin tentang fasilitator. Sekarang kita mau ngomongin tentang media. Media itu apa sih? Apa jenis-jenis media yang bisa kita kelola dalam pembelajaran di sini? Di sini ada video, dan di videonya nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya mau jawab, silakan nanti bisa di chat atau mungkin silakan unmute aja langsung ngomong di sini. Mari kita lihat videonya. Halo semua, kembali lagi di KVFA Institute. Kali ini kita masih akan berjibaku dengan materi-materi normatif dalam mata kuliah media pembelajaran berbasis IT. Nah, kali ini mungkin materi normatif yang terakhir yaitu jenis-jenis media belajar. Oke, apa aja jenis-jenis media pembelajaran atau jenis-jenis media belajar itu ya? Sebenarnya saya yakin kalian sudah pernah mendengar ini semua. Saya yakin sih sudah pernah mendengar ini semua. Jadi ada 6 jenis media yang bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Kita lihat. Oke. Jadi sebelum kita melanjutkannya, di sini ada pertanyaan di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mau menanyakan di sini, menurut Bapak Ibu sekalian, manakah media yang di bawah ini bukan berbasis IT atau literasi digital? Mana kira-kira yang bukan termasuk literasi digital di sini? Yang dimaksud literasi digital pastinya dibuka via komputer ya gitu. Yang mana yang dibuka via komputer kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian? Silakan unmute, silakan di chat juga gak masalah. Yang mana kira-kira? Apakah yang atas atau yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat kira-kira? Yang mana? Gambar 2, gambar 2. Ada yang lain? Ada yang lain mungkin? Mungkin gambar pertama. Siapa tahu. Ini bukan media pembelajaran ya, media secara umum. Secara umum. Bu Ruhul ngomong gambar 2 nih, mungkin ada yang lain. Nomor 2. Nomor 2, oh udah 2. Berarti nomor mungkin 2 ya ini ya jawabannya ya mungkin ya. Kita lihat nomor berapa kira-kira jawabannya. Kita submit di sini. Oh ternyata benar ya, nomor 2. Karena kalau misalnya Ibu dan Bapak tahu sendiri, cuman peta aja yang nggak bisa dilihat. Peta dalam bentuk ini ya, dalam bentuk poster ya, yang mungkin nggak bisa dilihat di komputer gitu. Udah pasti ini dipegang tangan, jadi ini bukan media yang berbasis literasi digital gitu, seperti itu. Kita lanjutkan. Kita lihat. Yang pertama itu adalah gambar foto. Ada 5 hal penting yang harus dipenuhi media gambar foto ini, seperti memadahi, artistik,
jelas, valid, dan memikat. Dalam hal ini ketika kalian menggunakan foto, pastikan foto yang kalian gunakan sebagai media pembelajaran itu artistik, jelas, dan valid. Ini ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Apakah kita boleh menggunakan foto yang tidak fokus dalam media pembelajaran? Maksudnya blur ya, yang gambarnya tidak jelas. Boleh nggak kira-kira? Menurut apa yang sudah dipahami di slide-nya itu. Apakah kita boleh menggunakan foto yang tidak fokus dalam pembelajaran? Bu Devita ngomong tidak boleh. Ada yang lain? Ada yang lain? Apakah boleh? Apakah tidak boleh? Tidak boleh. Oke. Aslinya jelas sekali ya. Aslinya jelas sekali bahwasannya kita tidak boleh menggunakan foto yang blur atau tidak fokus dalam pembelajaran. Sekarang di sini udah dijelaskan bahwasannya foto itu harus artistik dan jelas gitu. Kalau misalnya nggak jelas berarti ya nggak bisa untuk digunakan sebagai pembelajaran. Di dalam pembelajaran itu harus jelas pastinya. Ini ya. Lalu yang berikutnya adalah media belajar peta dan global. Ini menjadikan rangsangan kepada pembelajar tentang geografis, kepulauan, migrasi, dan banyak hal. Ini khususnya dalam kajian-kajian sejarah atau antropologi atau arkeologi ini sangat efektif sebagai media belajar. Lalu yang berikutnya adalah media serbaneka. Nah, ini disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, sekolah maupun masyarakat sekitar dan dapat dimanfaatkan sebagai pembelajaran. Maksudnya adalah jadi di media serbaneka ini itu seperti learning by doing dengan masyarakat. Biasanya kalau di sekolah-sekolah internasional malah pakai menggunakan media serbaneka ini langsung praktek di lapangan, atau kalian kalau mudah mulai metode penelitian kalian akan langsung istilahnya menggunakan media serbaneka ini karena berpartisipasi langsung di sekolah dan memanfaatkan sekolah sih masyarakat sekitar, dan kalian memanfaatkan masyarakat itu sebagai sebuah media belajar. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Menurut Bapak Ibu sekalian, manakah yang bukan merupakan media serbaneka di sini? Tadi sudah diketahui kan bahwasannya media serbaneka itu yang berbasis pengetahuan. Kira-kira yang mana? Apakah KIR, apakah tugas poster, apakah buku paket, atau survei kira-kira? Yang mana yang bukan merupakan media serbaneka di sini? Apakah karya ilmiah remaja, apakah tugas poster, apakah buku paket, atau survei? Kayaknya bingung ya di sini ya. Kayaknya bingung ya. Oke, Bu Devi sudah menjawab di sini. Buku paket ternyata. Buku paket. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Tidak ada? Kalau misalnya tidak ada, kita lihat apakah jawabannya benar. Ya, pastinya buku paket ya. Buku paket. Karena buku paket itu tidak berasal dari masyarakat dan tidak berbasis penelitian. Jadi, semua media serbaneka di sini adalah media yang disesuaikan dengan potensi suatu daerah, berarti kita harus berkolaborasi dengan masyarakat itu sendiri, bukan berkolaborasi dengan buku gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini namanya media serbaneka. Nggak banyak lembaga pendidikan yang menggunakan media ini karena memang cukup beresiko karena berinteraksi dengan orang-orang di luar sekolah sehingga sulit untuk pertanggungjawabannya. Makanya banyak pengajar itu yang cenderung menghindari model pembelajaran seperti ini karena effortnya luar biasa gede, tapi dampaknya itu besar sekali, sangat berdampak sekali bagi siswa ketika menggunakan media serbaneka ini. Lalu yang berikutnya adalah audio, jelas media belajar audio mendengarkan, nggak ada hal yang lain, jelas audio yang mendengarkan. Lalu yang berikutnya adalah visual, berarti ini dilihat. Media visual ini ya kalian membuat sesuatu materi yang bisa divisualisasikan baik dalam bentuk visual gerak maupun visual diam. Visual gerak itu ya bisa film, visual diam gambar atau lukisan. Lalu yang terakhir adalah audiovisual. Ini jelas gabungan dari audio dan visual yang menekankan pada fokus pendengaran dan penglihatan para pembelajar. Oke, ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu sekalian. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian di sini, media manakah yang paling tepat untuk digunakan terhadap peserta didik yang mempunyai gaya belajar auditorial? Apakah yang visual, apakah audio, apakah petaglob, atau serbaneka? Udah ada satu jawaban. Audio ada 2 ya di sini ya. Udah ada audio. Langsung udah ketahuan juga sih aslinya Audi. Oh iya, berarti audio juga pastinya. Karena gaya belajar auditorial itu pasti berbasiskan audio. Jadi orang peserta didiknya pasti lebih suka untuk mendengarkan sesuatu.
Makanya media audio itu yang paling baik digunakan untuk anak-anak auditorial gitu ya. Oke, itu tadi adalah jenis media atau macam-macam media belajar itu yang akan menjadi dasar kita untuk ke depan memahami tentang media belajar berbasis IT, tapi berdasarkan dari pemodelan-pemodelan atau tipe-tipe yang sudah kita pelajari sekarang. Audio, visual, serbaneka dan sebagainya. Kita akan gunakan itu semua sebagai sarana untuk memahami media pembelajaran berbasis IT. Saya rasa nggak ada pertanyaan. Saya harap kalian langsung paham ini semua karena ini materi yang semudah membalikkan telapak tangan, gampang sekali. Oke, cukup sekian. Ciao. Oke, sangat jelas sekali tadi videonya, walaupun bahasa Indonesia ya. Kita lanjutkan di sini. Setelah kita ngomongin tentang media, kita mau ngomong tentang platform di sini. Jadi media pasti nggak ada jauh-jauhnya dengan yang namanya platform. Menurut KBBI sendiri, platform itu adalah suatu rencana kerja atau program di sini. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin tentang platform pembelajaran, bisa diartikan sebagai apa? Bisa diartikan sebagai ini. Suatu program yang berguna untuk menunjang kegiatan pembelajaran gitu, khususnya pada saat era-era pandemi seperti ini. Biasanya platform pembelajaran itu dibagi menjadi beberapa. Ini cuma umum aja, harusnya lebih banyak lagi. Yang pertama pasti LMS, yang ada di Google Classroom sama Edmodo. Yang kedua teleconference, yang kita gunakan saat ini, Zoom. Yang ketiga presentasi, biasanya yang digunakan pasti Google Slide dan Microsoft Office. Assessment, kita biasanya pakai Google Form. Brainstorming ada Jamboard. Serbaneka di sini ada Nearpod dan Peer Deck. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nggak tahu Serbaneka itu apa, maksudnya di sini itu platform yang menggabungkan beberapa hal yang ada di bawah itu. Bisa presentasi dengan assessment, bisa presentasi assessment dan brainstorming jadi satu. Itu bisa kita simpulkan sebagai platform serbaneka seperti itu ya. Oke, insya Allah Bapak Ibu sekalian nggak akan ada masalah di sini karena kita udah biasa melihat seperti ini. Maka di sini saya mau menanyakan Bapak Ibu sekalian, kira-kira logo apa ini ya? Logo apa? Di sini saya udah memberikan beberapa logo dari platform pembelajaran. Apakah Bapak Ibu sekalian bisa menjawab kira-kira yang pertama ini logo apa, yang kedua logo apa, yang ketiga logo apa, dan yang keempat ini logo apa? Bisa ditulis langsung di Google Jamboard. Slide nomor 6. Slide nomor 6, silakan. Slide nomor 6 bisa ditulis langsung. Atau kalau misalnya agak susah, silakan via chat aja. Gambar nomor 1, ini Pak. Gambar nomor 2, ini Pak. Gitu. Nggak ada masalah, menurut saya. Oke, nomor 1, GCR. Bagus. GCR. Apakah benar? Kita lihat jawabannya nanti. Nomor 2, Google Meet. Ada yang ngomong Google Meet di sini. Apakah benar? Wah, perasaan Google Meet nggak kayak gitu dulu. Yang nomor 3 pasti masa nggak tahu sih? Kebanyakan pasti tahu ya. Udah biasa kita lihat soalnya. Yang suka HP, yang suka video pasti tahu lah. Pasti tahu. Dan yang keempat, ini ada yang ngomong PowerPoint nih. Kalau misalnya nggak ada yang memberikan tambahan lagi, harusnya kita sepakat ya. Bahwasannya yang pertama ini GCR atau Google Classroom. Yang kedua itu Google Meet. Yang ketiga itu YouTube. Dan yang keempat itu PowerPoint. Apakah benar tapi? Apakah benar? Kita lihat jawabannya di sini. Oke, yang pertama tadi logonya ini kan Google Classroom. Benar. Yang kedua tadi logonya kalau nggak salah ini juga Google Meet. Benar juga ini. Yang ketiga logonya ini, YouTube. Benar. Terusan yang keempat tadi apa ya? Yang keempat, PowerPoint ternyata. Ada P-nya, di sini juga ada P-nya. Ternyata Microsoft PowerPoint gitu. Ore, semuanya benar di sini. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi di sini ada beberapa platform-platform yang berguna bagi penunjang pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Bisa dieksplorasi sendiri, aslinya lebih banyak lagi, ada sekitar 95. Tapi yang di sini adalah yang biasanya kita pakai di media pembelajaran karena sudah umum ya, seperti itu. Setelah itu, di sini ada aktivitas lagi nih, di slide nomor 8. Saya cuma ingin Bapak dan Ibu sekalian untuk menggambar garis lurus
dan menyambungkan platform-platform di atas dengan fungsinya yang tepat di sini. Apakah saya bisa memohon dan meminta tolong untuk mengerjakan aktivitas yang saya berikan ini kira-kira? Yang ini tadi kalau nggak salah Google Classroom. Google Classroom itu fungsinya apa ya? Seperti itu. Oke, ada yang sudah di sini. Kita lihat lagi. Ini kalau nggak salah ada di sini harusnya. Oh iya, bener ya ternyata. Kahoot itu asesmen. Siapapun itu, terima kasih banyak. Tinggal yang terakhir ya berarti ya. Udah kelihatan. Nearpod Serbaneka. Ya, seperti inilah. Kita udah tahu Google Classroom itu sebagai LMS yang membantu kita dalam asesmen dan penilaian, serta memberikan handout ke anak-anak. Kalau Zoom, yang seperti kita tahu, yang seperti kita lakukan seperti ini, teleconference, yaitu tatap muka jarak jauh. Yang ketiga ini kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian nggak tahu, ini adalah logonya Jamboard. Jamboard itu biasanya kita gunakan sebagai brainstorming. Di sini bisa coret-coret semau kita. Untuk Kahoot biasanya kita bikin kuis, dan kuis biasanya ada yang namanya assessment di situ. Dan pada yang terakhir di sini ada Nearpod, yaitu adalah platform serbaneka yang bisa digunakan dalam pembelajaran ya. Seperti itu. Mungkin ini yang terakhir saja dari saya. Kira-kira apa yang sudah Bapak dan Ibu pelajari dalam sesi ini? Silakan disebutkan. Banyak banget aslinya, banyak banget. Tapi mungkin sedikit aja soalnya kita cuma main-main aja di sini. Nggak banyak-banyak. Atau mungkin bisa ditulis di chat juga tidak masalah menurut saya. Di slide nomor 9 ya. Oke, satu orang sudah menjawab. Macam-macam teknologi yang bisa digunakan di sektor pendidikan atau literasi digital, sangat baik. Ada lagi? Silakan di-unmute kalau misalnya mau menjawab. Atau mungkin via chat juga tidak masalah. Apapun fleksibel di sini, nggak ada masalah. Silakan Pak Abdul. Oke, nggak ada. Tak ada ya? Nggak ada ya? Ya, mungkin kita semua sepakat bahwasannya di sini saya lebih menunjukkan tentang teknologi dan platform-platform yang ada dan yang bisa kita gunakan untuk menunjang pembelajaran khususnya di era-era pandemi seperti sekarang ini ya. Kebanyakan kita tidak bisa untuk tatap muka, jadi kita harus melakukannya secara apa? Secara daring, secara teleconference, secara jarak jauh gitu. Makanya platform-platform ini sangat berguna untuk memudahkan aktivitas kita, khususnya di kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh ya seperti itu. Oke, terima kasih atas partisipasinya di sini. Sebagai penutup saya mau merangkum. Jadi kita sebagai fasilitator di sini membutuhkan media ya. Medianya banyak sekali, bisa peraga fisik, bisa LMS, bisa presentasi, bisa audiovisual, dan pasti kalau misalnya kita mau memfasilitasi sesuatu ada targetnya. Targetnya peserta didik kita. Untuk medianya di sini kita sebut sebagai apa? Sebagai platform pembelajaran. Banyak sekali ya. Banyak sekali platform pembelajaran yang bisa kita gunakan di sini. Ada yang bentuknya LMS, ada yang bentuknya teleconference, ada yang bentuknya presentasi, assessment, brainstorming, dan serbaneka. Di sini juga sudah saya jelaskan masing-masing apa sih kegunaannya dan contoh-contoh yang bisa kita gunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran tersebut gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih karena sudah bersabar dalam aktivitas ini. Maafkan apabila saya ada salah-salah karena kesalahan itu pasti dari saya, tapi kebenaran itu hanya milik Allah semata. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.